والشكر علينا. Alhamdulillah al-ali al-azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wa afdalil mursalin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin amma ba'du. Kita perbanyak mengingat Allah di rumahnya yaitu Masjid BSI ini, juga kita terus-menerus mensyukuri semua karunia-Nya, khususnya karunia kita berada di rumahnya dalam rangka beribadah, beramal soleh, bermajelis ilmu, menambah koleksi akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita, serta Allah semakin berkenan menambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuntun kita, bahkan menuntun seluruh umat manusia, baik dengan tuntunan Nabi yang disebut sebagai tuntunan yang umum maupun tuntunan Nabi yang disebut sebagai tuntunan khusus, yang umum dalam rangka bermuamalah, yang khusus dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan tuntunan Nabi seluruhnya dapat kita amalkan sehingga kita semakin layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menyelesaikan pada bulan yang lalu tafsir tentang nabi-nabi utusan Allah, Qasasul Anbiya. Berarti kita akan membahas tafsir Al-Quran yang menceritakan ayat-ayat akhirat. Sebenarnya dalam Al-Quran kalau kita bahas, maka ada 3 pengelompokan besar dari ayat-ayat Al-Quran. Ada yang dikelompokkan oleh para ulama sebagai ayatul aqidah atau ayatul iman. Isi ayatnya bagaimana menguatkan keimanan, meningkatkan keimanan, menguatkan keyakinan. Yang kedua, ada ayat-ayat yang digolongkan sebagai ayatul ibadah. Ada perintah sholat, perintah puasa, ada hikmah sholat, hikmah puasa. Demikian juga ada bab haji, dikelompokkannya sebagai ayatul ibadah. Yang ketiga, ayat-ayatnya disebut dengan ayatul muamalah. Karena Al-Quran tidak hanya berisi soal keimanan atau soal ibadah, tapi sekaligus juga soal muamalah. Disitulah ayat-ayat muamalah lebih banyak daripada ayat-ayat ibadah. Ada yang mengatakan ayat akidah lebih banyak dari ayat muamalah, tapi lebih banyak mengatakan ayat muamalah lebih banyak. Karena tujuan orang beriman itu semakin baik adalah agar muamalahnya bagus. Tujuan Allah perintahkan beribadah juga agar muamalahnya bagus. Sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Area fahsya dan munkar itu area muamalah. Berpuasa supaya kita ada empati kepada mereka yang kesulitan makan dan minum. Maka berarti ada area muamalah dalam puasa, ada area muamalah dalam bab ibadah harta. Seluruhnya dalam ibadah itu ada area yang bernama muamalah. Karena tujuannya agar baik hubungannya dengan sesama. Karenanya akhlak itulah yang kemudian menjadi sendi dalam seluruh pembahasan-pembahasan tadi. Dalam bab akidah pasti ada akhlaknya. Yang paling mengemuka adalah soal bagaimana berakhlak dengan yang satu agama atau juga berakhlak dengan mereka yang berlainan agama. Karena tujuan keimanan, tujuan ibadah adalah bagaimana hubungan itu baik. Apakah sesama yang beragama, satu agama, atau yang berlainan agama. Dituntunlah dengan akhlak. Tanpa akhlak kita kesulitan bagaimana bermuamalah dengan yang satu agama, apalagi yang berlainan agama. Yang kedua, akhlak dalam beribadah. Disitulah kita diminta berlapang dada atas perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah.
dalam bidang sholat itu perbedaannya banyak. Kalau tidak disendikan dengan akhlak, mungkin terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, padahal perbedaan pendapat saja. Maka orang yang menunaikan ibadah dengan akhlak, dia akan toleran, berlapang dada. Yang ketiga, akhlak dalam muamalah. Inilah yang akan kita bahas, karena tentu akhlak dalam akidah ada yang memasukkannya dalam bidang akidah, ada yang memang memasukkannya dalam bidang akhlak. Tapi kalau kita menyebut kata akhlak, lebih banyak dalam muamalah. Amanah itu kan bermuamalah, sabar juga dalam rangka bermuamalah, jujur, menepatkan janji dan sebagainya. Itulah aksam dari ayat Al-Quran. Dibagi secara prinsip ada 3 kategori ayat-ayat. Kalau kitab-kitab tafsir pun bisa kita golongkan. Misalnya ada tafsir yang mengkhususkan pada penanaman keimanan dengan ayat-ayat. Ada juga penguatan ibadah. Jadilah tafsir fikih. Misalnya tafsirnya Al-Jami fi Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, itu lebih banyak soal-soal fikih yang dibahas. Ada juga muamalah. Nah, kita masuk pada pembahasan akhlak, karena akhlak itu bahasa Arab, tetapi sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Akhlak itu kalau ikut bahasa Arab adalah jamak dari kata khuluq. Tetapi ketika Allah menyebut tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, disebutnya dengan bentuk tunggal, yaitu khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau wahai Muhammad sungguh berada pada akhlak yang luhur. Karenanya kalau disebut dengan mufrad tentang Nabi kita, yang pasti akhlaknya jamak, akhlaknya lengkap, akhlaknya beragam, maka harus kita maknai secara tafsir bahwa khuluqnya Nabi itu sama dengan akhlak seluruh umat. Kalau kita khuluqnya itu ya hanya 1, hanya 2, misalnya sabar tapi tidak syukur, ada yang syukur tapi kurang sabar. Tapi kalau Nabi dengan kelengkapannya, meskipun digunakan sighah mufrad, yaitu bentuk tunggal, maka makna tafsirnya bahwa satu akhlak Nabi itu sama dengan akhlak seluruh umat manusia. Sebagai contoh, kalau bisa dipetakan ada sabar, maka sabarnya seluruh kita itu sama dengan sabarnya Nabi. Jangankan Nabi, bahkan tentang sahabat Abu Bakar. Tentu Nabi tidak mengatakan itu, tapi tentang sahabat Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, lawuzina, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan seluruh penduduk Madinah, itu masih lebih berat imannya Abu Bakar. Berarti kalau ditimbang akhlaknya Abu Bakar dengan akhlak seluruh penduduk Madinah, lebih berat akhlaknya Abu Bakar. Berarti kalau ditimbang akhlaknya Nabi dengan seluruh akhlak manusia, akan lebih berat timbangan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka cukup memadai Allah menyebut tentang Nabi kita, dan ayat ini ayat inti dalam akhlak menurut Al-Quran, yaitu Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau disebutnya wa innaka la'ala akhlaqin azimah, itu berat bagi kita, karena sudahlah pakai jamak, sudahlah lengkap, sudahlah sempurna. Kalau satu saja kita bisa insya Allah meneladaninya. Kalau semuanya kesulitan. Itulah makna dari akhlak di dalam Al-Quran. Asalnya akhlak itu adalah semua sifat dan sikap yang baik. Namun pada tataran prakteknya, kata ulama akhlak, ternyata ada yang mempraktekkan akhlak yang terpuji, mahmudah, akhlak yang baik, hasanah. Ada pula yang mempraktekkan akhlak tercela, akhlak mazmumah, atau akhlak yang buruk, akhlak sayyi'ah. Padahal kata akhlak itu selalu konotasinya yang baik-baik aja. Makanya kan sabar, akhlak. Jujur, akhlak. Amanah, itu akhlak. Jadi kalau khianat bukan akhlak. Tapi karena prakteknya manusia itu ada yang tercemin dari dirinya adalah perilaku yang terpuji, disebutlah akhlak yang baik atau mahmudah.
Ternyata ada juga yang tidak mampu menampilkan akhlak terpuji, jadilah akhlak tercela. Padahal kalau ikut bahasanya nggak layak, tercela itu disebut akhlak. Jadi kalau orang itu sudah berakhlak pasti baik. Nggak ada saya selalu berakhlak, tapi akhlak saya adalah akhlak khianat, kan nggak bisa. Tapi karena prakteknya menurut para ulama akhlak, prakteknya memang itu. Ada Abu Lahab yang berperangai buruk, ada Abu Bakar yang berperangai baik. Jadilah dibagi dua. Meskipun asal makna akhlak adalah segala sesuatu dari sifat maupun sikap yang baik dalam diri seorang manusia. Untuk itu Nabi membimbing tidak hanya dengan tuntunannya, tapi membimbing dengan doanya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku agar aku mampu berakhlak yang baik. Maka berakhlak yang baik itu karena petunjuk Allah. Allahumma hdini. Orang bisa sholat pasti karena petunjuk Allah. Orang bisa berpuasa itu karena Allah masih berikan petunjuk. Kalau tidak diberikan petunjuk, sulit dia menunaikan ibadah sholat. Sulit pula ia berakhlak mulia. Terbukti pamannya Nabi sendiri tidak berakhlak mulia karena tidak dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa yang lain, bahwa kita berakhlak mulia adalah karena Allah sudah baguskan keadaan, baguskan penampilan kita. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaguskan pencipta aku, keadaanku, fisikku dan sebagainya, maka bagaimana mungkin aku diberi segalanya yang bagus tapi akhlaknya kok enggak bagus. Maka sebenarnya orang yang sudah dikasih sekian banyak hal kebaikan, harusnya akhlaknya baik. Jadi kalau tidak baik, kembali kepada hadis yang pertama, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Seharusnya, karena kalau kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, harusnya kita baik. Kalau Allah sudah berikan kebagusan pada diri kita, harusnya kita lebih bagus. Maka Rasul SAW kenapa berakhlak yang mulia? Karena Allah kasih banyak kemuliaan. Karena Allah berikan keutamaan kepada Nabi. Maka sebagai implementasi syukur Nabi atas keadaan yang paling bagus, atas nikmat yang paling agung, atas kedudukan yang paling tinggi, Nabi adalah seorang yang amat sangat berakhlak yang luhur. Kita pun dituntun dengan doa Nabi agar terhindar dari keburukan akhlak. Sebagaimana tadi di awal, secara etimologi akhlak itu sesuatu yang baik. Tapi prakteknya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka kita mohon petunjuk Allah agar mampu berakhlak yang mulia. Sulit berakhlak mulia. Misalnya kalau ada orang yang menghina, kan sulit kita berakhlak mulia. Kalau kita berada dalam kesulitan, kan sulit menampilkan akhlak yang mulia. Kalau lagi tenang-tenang saja, mudah mungkin jadi. Disitulah hadis-hadis ini menguatkan bahwa akhlak itu menjadi kata kunci dari semua keadaan-keadaan kita. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi, akhlak yang baik itu yang dapat ditampilkan oleh seorang mukmin, derajatnya menyamai orang yang gemar berpuasa dan orang yang selalu qiyamul lail. Darajat as-shaim al-qaim. Tapi jangan dijadikan alasan. Saya mah sabar aja meskipun nggak sholat malam, nggak begitu. Saya pilih yang ini nih, pilih akhlak daripada puasa, enggak juga. Tapi bahwa saking tingginya kedudukan akhlak, maka orang yang berakhlak mulia dan uzur tidak bisa puasa dan uzur tidak mampu qiyamul lail, maka derajatnya sama dengan mereka yang tidak uzur kemudian qiyamul lail, tidak uzur mampu berpuasa. Ada yang hal menarik dari Imam Malik, bahwa ternyata yang Allah bagi-bagikan itu bukan hanya rezeki tapi amal. Maka ada orang yang kata beliau dibukakan pintu sholat, sholatnya itu bagus ya, sholatnya itu rajin, tapi terkadang tidak dibuka pintu puasa. Ada yang dibukanya pintu jihad tapi tidak juga pintu sholat. Ada yang dibuka pintu-pintu sedekah, tapi ternyata dia tidak dibuka pintu puasa.
Dahsyat ya ijtihad dari Imam Malik rahimahullah. Jadi artinya kita menyadari bahwa untuk menunaikan semua tadi kita butuh pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kita tidak boleh, menyalahkan orang yang baru bisa sholat tetapi belum puasa, yang baru mampu puasa tapi belum bisa yang lainnya. Karena itulah seperti mana rezeki, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih dikit, tapi kelengkapannya ada pada Nabi. Maka Nabi puasanya paling bagus, sholatnya paling bagus, ibadah hartanya paling bagus, muamalahnya paling bagus. Tapi Imam Malik memahami bahwa bukan hanya antar kita, antar imam sendiri. Misalnya Imam Malik memiliki keunggulan di bidang A, Imam Syafi'i memiliki keunggulan di bidang B. Antar sahabat itu beda-beda ternyata. Kalau bicara soal sholat malam, maka sahabat Utsman yang unggul. Bicara baca Quran, bicara tafsir, sahabat Ibnu Abbas. Namun tidak berarti bahwa ketika seseorang tidak dibukakan pintu-pintu itu, kemudian dia menutup diri untuk tidak melakukannya. Hanya untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya bab akhlak, bab ibadah itu amat sangat kita membutuhkan pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk salah satu akhlak yang banyak disebutkan oleh Al-Quran adalah akhlak yang bernama syukur. Kenapa sejak awal Allah awali surat Al-Quran itu atau Al-Quran itu dengan Alhamdulillah, isinya pujian. Bismillah saja sebenarnya isinya pujian, karena terakhirnya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu maha penyayang. Dan setiap kita mengungkapkan Asmaul Husna, intinya adalah asyukru, yaitu al-madhu, memuji. Dan manusia yang diberikan apapun, maka kewajiban utamanya memuji. Kalau orang itu mendapatkan sesuatu dari seseorang, maka dia memuji orang yang membantunya. Bagaimana dengan Allah yang memberikan segalanya? Maka asyukur itu asalnya adalah al-madhu. Maka pujian yang kita sampaikan untuk Allah sangat khusus, namanya Alhamdulillah. Kalau kita baca tafsir surat Al-Fatihah, maka kenapa Allah menyebut Alhamdulillah? Karena kata pujian yang paling pas dan paling sempurna untuk Allah adalah ungkapan kita Alhamdulillah. Padahal secara bahasa boleh kita mengungkapkan asyukrulillah. Namun secara strata ungkapan Alhamdulillah lebih tinggi, karena itu pilihan Allah. Sedangkan untuk manusia boleh asykuruka, iya, terima kasih itu kepada manusia. Namun nanti pada pengembangannya boleh alhamdulillah boleh, asyukru boleh, al-madhu boleh. Tapi asal muasalnya alhamdulillah itu adalah ungkapan pujian untuk Allah saja. Maka alhamdulillah tidak boleh untuk kita manusia, karena nggak sempurna. Jadi untuk manusia itu bolehnya al-madhu atau asyukru. Al-madhu sama artinya dengan alhamdulillah pujian, asyukru artinya ungkapan terima kasih atau syukur kepada manusia. Maka Imam Asy-Syaukani mengatakan bersyukur kepada Allah adalah memujinya. Tuh, memuji dulu atas sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan. Karenanya inti dari syukur adalah ats-tsana 'alan ni'am. Kalau orang sudah memuji, itu tanda bersyukur. Ilustrasinya saat kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka kita memuji berarti kita betul-betul menerima bantuannya. Karena terkadang ada orang yang dibantu tapi tidak memuji, karena dianggap bantuannya tidak memberikan apa-apa. Untuk itu Al-Quran menyebutkan jangan memberi sesuatu yang diiringi oleh man atau adab. Wa ammas sa'ila fala tanhar, itu bukan berarti tidak membantu, tetapi membantu tetapi disertai dengan ungkapan-ungkapan yang kasar. Membantu tanpa akhlak.
Karena inti dari orang membantu adalah dia akan mendapatkan sana dari yang dibantu. Allah memberikan segalanya, maka Allah punya hak untuk mendapatkan as-sana dari hamba-hambanya. Kita tunaikan kewajiban syukur kepada Allah dalam bentuk as-sana, pujian, maka Allah akan menambah itu. Tapi kalau kita malas memuji Allah, bagaimana mungkin Allah akan menambah anugerahnya kepada kita semua. Itulah pengertian syukur secara bahasa dan terminologi menurut para ulama. Nah, ayat yang layak untuk ditadaburi tentang akhlak yang bernama syukur adalah Ad-Duha ayat 11, disebut sebagai inti dari syukur nikmat. Ya, tadi bersyukur berarti memuji Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur itu adalah tahaddus bin ni'mah. Cuman memang ayat ini kalau kita tidak memahami secara seksama bisa disalahartikan. Orang menceritakan nikmat Allah pada dirinya bisa disebut pamer, bisa disebut riya atau flashing. Padahal ayatnya menyebut wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ceritakan. Maka kata fahadits ceritakan itu ada akhlaknya. Misal, kalau tahadus bin nikmah itu menceritakan nikmat tidak pada tempatnya, maka menjadi pamer atau riya, dan itu salah. Tapi tahadus nikmat pada tempatnya, itu yang disebut dengan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kita ingat ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bermimpi. Dan dia bersyukur atas mimpi itu karena mimpinya mimpi yang betul-betul bagus. Mimpi yang mengutamakan beliau atas seluruh saudara-saudaranya. Karena mimpinya 10 bintang sujud, termasuk bulan dan matahari. Kita tidak bahas bulan dan matahari karena itu representasi dari ayah dan ibunya. Tapi yang memungkinkan adalah bahas 10 bintang karena ada 10 saudara-saudaranya. Dan nanti Nabi Yusuf akan diangkat atas mereka. Maka apa pesan dari ayahandanya? La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau ceritakan. Karena kalau diceritakan, kata ayahnya, aku tahu betul 10 abang-abangmu itu pasti akan iri. Bukan hanya iri, mereka akan berusaha agar nanti kamu diperlakukan buruk oleh saudara-saudara. Berarti penempatannya. Maka beliau ceritanya hanya kepada ayahnya, karena ayahnya dapat dipercaya. Untuk itu tahadus ada ruang yang dibolehkan, ada ruang yang tidak dibolehkan. Kalau ruangnya ruang privat, silakan aja. Misalnya ayah cerita kenikmatan sama anaknya, boleh, bagus, bahkan bagus. Jangan sampai anak bertanya sama ayahnya, ayah dulu kuliah apa enggak? Kata ayahnya, maaf nak, nanti ayah riya, ayah tidak mau jawab. Itu salah. Karena ruangnya adalah ruang tahadus bin nikmah. Ditanya lagi, dulu ayah umroh berapa kali? Ayah tidak mau nak menceritakan, nanti ayah riya. Enggak, karena ruangnya adalah ruang pendidikan untuk anak. Ruang contoh, yaitu nak, alhamdulillah. Tapi kalau tahadus bin nikmah selalu diawal dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ayah sudah umroh sekian kali. Alhamdulillah ibu sudah haji. Dengan ungkapan alhamdulillah tidak ada kata riya. Karena yang dia puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tempatnya sesuai. Maka kisah Nabi Yusuf dengan ayahandanya menjadi alasan tahadus bin nikmah itu ada tempatnya. Kalau di ruang publik, ruang media sosial juga kudu hati-hati. Tapi kalau di ruang privat, di ruang ilmu, di ruang pendidikan, di ruang sekolah, boleh guru menyampaikan tahadus bin nikmah. Kan pertama kali guru pasti memperkenalkan dulu. Nggak mungkin dia tidak memperkenalkan dulu, Pak Guru kuliah di mana. Diem aja gurunya. Takut riya, takut pamer. Oh enggak, justru dia tahadus bin nikmah. Alhamdulillah Pak Guru begini-begini, silakan aja. Maka hadis At-Tirmidzi ini yang menguatkan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Allah itu senang kalau bekas nikmatnya ada pada hambanya. Maka di breakdown oleh Imam Nawawi, jika nikmat itu harta, maka tahadusnya dengan
sedekah, menolong kebaikan, donasi dan sebagainya. Kalau nikmat yang Allah berikan kepadanya ilmu, maka dia amalkan dalam ibadah, dalam muamalah, atau mengajarkan, menyampaikan kepada yang lain, itu berarti dia tahaddus bil nikmah. Ada lagi yang memahami, ya, kalau pamer itu ada tempatnya, yaitu pameran. Kalau pameran harus pamer. Ya, orang punya kendaraan bagus, kalau pas pameran harus dipamerkan. Nggak mungkin dia sembunyikan. Kalau disembunyikan tidak ada yang beli. Jadi dibolehkan kalau itu memang tujuannya. Memang tujuannya pameran. Kalau pameran ya harus dipamerkan. Tidak boleh disembunyikan. Kalau disembunyikan orang tidak ada yang beli. Wah, saya takut ria. Ini mobil terbaru saya tidak pamerkan. Nggak bisa. Ini produk terbaru tidak saya pamerkan. Justru saya pamerkan produk yang baru. Karena tujuannya adalah pameran. Kan pameran berarti sesuatu yang dipamerkan dalam ajang pameran. Tapi kalau ajangnya bukan pameran, ya nggak boleh. Karena khawatir nanti disalah fahami oleh masyarakat. Innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdihi. Jadi kalau orang dikasih nikmat harta, silakan dia tahadus, yaitu manfaatkan harta itu untuk kebaikan-kebaikan. Ayat yang kedua yang menjadi akhlak syukur di dalam Al-Quran adalah ayat yang mengingatkan bahwa syukur itu media agar ditambah nikmatnya oleh Allah. Maka surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum, dimaknai dengan 3 konteks. Yang pertama kaidah bersyukur, yang kedua jaminan atas sifat syukur, tapi yang ketiga persyaratan tambahan nikmat dari Allah. La in itu persyaratan. Innya bahasa ilmu nahu in syartiyah, jika. Berarti kalau enggak ya enggak. La in syakartum, jika kalian bersyukur. Jika tidak, berarti jika kalian memuji, jika kalian tahadus bin nikmah, jika kalian memanfaatkan rezeki Allah, maka la azidannakum, Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan, inilah yang menjadi pendalaman dari para ulama. Karena Allah tidak menyebutkan apa yang ditambah, la azidannakum. Kecuali kalau Allah menyebut la azidanna amwalakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan harta kalian. Jelas kan? Atau la azidanna apa? Ya, rumah kalian, la azidanna arzaqakum, la azidanna ahlakum, aku tambahkan keluarga kalian. Selama Allah tidak menyebutkan, maka berarti itu kemutlakan Allah. Para ulama hanya bisa memahami saja apa kira-kira makna la azidannakum. Muncullah 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa yang Allah tambah jumlah dan kuantitasnya. Tadinya hartanya 10 juta, karena dia bersyukur, karena dia tahadus, karena dia memanfaatkan, Allah tambah jumlahnya dari 10 juta menjadi 100 juta. Dan itu mudah bagi Allah. Sebagaimana hadis Imam Tirmidzi bahwa yang dapat menambah umur itu amal yang baik. Berarti umurnya ditambah, iya, kuantitasnya, jumlahnya. Tadinya Allah tetapkan di Lauh Mahfuz misalnya 70 tahun, tapi dia gemar bersyukur, dia gemar beribadah, dan betul-betul dia orang baik. Bahkan kebaikannya itu dinanti oleh masyarakat luas. Allah berkenan untuk menambah jumlah umurnya, karena Allah punya hak atas dasar itu. Tapi para ulama memahaminya itu, hakikatnya tidak ada yang tahu. Atau kalau tidak, yang Allah tambahkan adalah berkah dan kualitas. Tetap hartanya 10 juta, tapi keberkahannya, pahalanya, kualitasnya nambah. Sebagaimana pesan Nabi kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakan Khadijah. Tadinya beliau itu tidak mau bekerja kalau sekarang, karena dia cukup memadai dengan kekayaannya Khadijah bibinya. Karena Khadijah kaya, maka dia selalu datang kepada Nabi. Aku pernah minta terus, dan Nabi ngasih. Jadi dia tidak mau betul-betul bekerja. Pokoknya tenang saja, ada andalannya Khadijah, yaitu bibinya, dan Rasul sebagai pamannya. Saat itulah dia mencoba, dan tidak pernah Nabi menolak, meminta, dikasih. Maka yang ketiga, setelah ketiga, barulah Nabi berpesan. Kata beliau, Nabi pernah berpesan bahwa
harta itu hijau dan manis. Yang paling inti adalah siapa yang mengambilnya, siapa yang mencarinya untuk tujuan kedermawanan, maka itulah yang akan diberkahi hartanya. Tapi kalau mencarinya dengan ketamakan, enggak akan diberkahi. Seperti orang makan yang tidak akan pernah kenyang. Dan tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Tadinya hakim itu di bawah tangannya, bukan di bawah tangan ya. Karena dia begini terus sama Nabi, begini terus sama Khadijah. Lama-lama dia karena bekerja dan tujuan bekerjanya untuk kedermawanan, untuk bantu orang, untuk tambah banyak manfaatnya. Jadilah dia diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kemudian Hakim bin Hizam menjadi seorang saudagar kaya juga. Karena di akhir hadisnya disebutkan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi yang ditambah keberkahannya, tadinya nggak ada keberkahan. Tapi untuk makan minum sudah dipenuhi oleh Khadijah dan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bekerja, dia berusaha, malah tambah berkah. Yaitu disitulah makna dari la in syakartum la azidannakum. Allah tambahkan keberkahan atau kualitasnya. Balasan syukur untuk pelakunya tidak perlu kita khawatir dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena orang yang bersyukur itu balasannya kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada orang lain. Kenapa dua ayat ini yang dijadikan rujukan oleh para ulama? An-Nahl 40, Luqman 12. Perhatikan, ayat ini menyebut kata syukur sampai 3 kali. Ya. Ashkuru wa man syakara yashkuru, 3 kali. Tidak ada ayat yang lain yang menyebut kata syukur lebih dari 2 kali. Umumnya 1 kali saja. La in syakartum, kan 1 kali. La in syakartum. Kemudian tadi wa amma bi nikmati rabbika fahdits, 1 kali saja. Tapi 2 ayat ini sampai 3 kali. Anishkurli atau ashkuru, apakah aku bersyukur? Wa man syakar, siapa yang bersyukur? Yashkuru li nafsihi, pulangan dari syukurnya adalah kembali kepada dirinya. Ayat ini yang disebut tadi 3 kali, tetapi kata para ulama tafsir, semua karunia Allah itu adalah ujian. Maka orang yang mampu bersyukur adalah orang yang lulus ujian nikmat Allah. Sehingga pesan pertama Luqman kepada putranya itu bersyukur kepada Allah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Mohon maaf, bukan berbuat syirik. Karena syirik nanti yang kedua. Kenapa? Di antara alasannya kenapa bersyukur yang pertama? Karena orang yang bersyukur tidak mungkin syirik. Baik syirik bahasa Arab maupun syirik bahasa Indonesia. Kalau syirik bahasa Indonesia ngiri. Kalau orang bersyukur gak bakalan ngiri. Orang bersyukur gak bakalan syirik bahasa Arab, yaitu mempersekutukan Allah. Karena dia sudah memuji Allah, mengakui semuanya dari Allah, dia merasakan kenikmatan dan kebaikan. Apalagi yang dia harapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara alasan kenapa justru pesan pertama Luqman kepada putranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ternyata syukur itu Allah juga abadikan doanya, yaitu Rabbi auzi'ni, di mana doa ini doa tertinggi dalam konteks syukur. Apa alasannya? Doanya bukan doa manusia yang cuma dapat sedikit dari rezeki Allah, tapi doanya doa manusia yang tertinggi, terbanyak dari karunia Allah, baik materi maupun non materi. Materi jangan tanya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Non materinya ya beliau Nabi. Karena nikmat paling tinggi itu nikmat kenabian. Karena tidak semuanya jadi Nabi. Nabi adalah haknya Allah. Allah yang memilih. Al-Ahzab 70, Al-Hajj 75. Artinya Allah yang memilih. Berarti Nabi Sulaiman itu Allah anugerahkan nikmat tertinggi, baik secara kuantitas maupun kualitas, baik yang sifatnya materi maupun non materi. Ya, Nabi Muhammad tidak. Tapi non materi Nabi Muhammad tinggi, tapi secara materi enggak. Masalahnya Nabi Sulaiman bukan hanya memiliki kerajaan yang sangat megah, istana yang sangat luar biasa, tapi yang bekerja untuk Nabi Sulaiman adalah bangsa jin dan juga bangsa hewan.
Nggak ada yang punya begitu. Ya, kalau kita punya begitu, itu berarti kita layak ya seperti Nabi Sulaiman. Tapi enggak. Maka doa syukur yang tertinggi alasannya karena hanya beliau yang mendapatkan tertinggi dari semua aspeknya. Beliau Nabi dan pasti masuk surga ya. Beliau juga masuk karena Nabi. Beliau raja, beliau kaya, dan beliau dibantu oleh manusia, bangsa jin dan bangsa hewan. Bahkan angin aja bantu. Ya, karena Nabi Sulaiman bisa atau diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengarahkan angin, suruh ke kiri angin ke kiri, suruh ke kanan angin ke kanan. Ternyata doa syukur itu kita ingat Nabi Sulaiman, padahal kalau beliau tidak lulus ujian maka doanya tidak ada, karena ada sebelahnya yaitu Qarun, di mana dia mendapatkan nikmat yang luar biasa juga, namun dia malah menggunakan untuk tidak mensyukuri Allah, maka Allah habiskan seluruh harta kekayaannya. Doanya Rabbi auzi'ni, selevel Nabi Sulaiman tetap mohon ilham dari Allah, kekuatan dan petunjuk dari Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan ciri orang yang syukur nikmat adalah mengerjakan kebaikan yang diridhai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nabi Sulaiman sudah pasti soleh. Nggak ada nabi yang nggak soleh. Kalau manusia biasa ada yang soleh, ada yang enggak. Tadi akhlaknya ada dua. Kalau nabi dipastikan pasti soleh. Tapi itulah Nabi Sulaiman. Beliau ingin mengajarkan kita bahwa apapun nikmat Allah, apalagi besar, maka layak kita berdoa dengan surat An-Naml ayat 19. Kemudian juga doa yang merupakan pesan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jangan lupa, kata Nabi, setiap selesai sholat engkau baca doa ini. La tansa ya Mu'adz dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolong aku untuk banyak mengingatmu, banyak memujimu, banyak bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baik. Dan syukur itu adalah akhlak yang sangat agung. Maka sampai ada sujud khusus. Tidak ada sujud sabar sesabar apapun orang. Tidak ada sujud tawakal setawakal apapun orang. Tidak ada sujud jujur sejujur apapun orang. Ini ungkapan para ulama akhlak ya. Maka syukur itu paling tinggi. Sujudnya aja ada. Padahal sujud itu adalah keadaan orang yang paling dekat dengan Allah. Berarti ada doa yang bernama doa kesyukuran, sekaligus ada sujud yang bernama sujud syukur, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika menjumpai sesuatu yang membahagiakan, beliau langsung bersimpuh sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah sujud syukur itu bebas, boleh berwudu, boleh tidak dalam keadaan berwudu, boleh dimanapun, karena tidak perlu seperti sholat. Bebas saja, satu kali boleh. Bahasa Indonesia juga boleh. Kalau tidak hafal bahasa Arab, ya Allahumma inni, atau ya Allah terima kasih atas semua anugerahmu, karena di luar sholat. Karenanya sujud syukur itu menjadi tanda bahwa syukur adalah akhlak yang sangat mulia. Dan semua nabi pasti hamba-hamba Allah yang bersyukur. Apalagi Nabi Sulaiman, karena anugerahnya yang sangat banyak, maka beliaulah yang Allah abadikan doanya, yaitu doa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahasan kita tentang ayat-ayat akhlak menurut Al-Quran, yang kita awali dari akhlak yang paling agung, yang paling mulia, yaitu akhlak syukur. Termasuk kita hadir di majelis ilmu ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Juga kita memakmurkan masjid PSI ini karena sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian berkeluarga, menjadikan keluarga kita sebagai banyak keutamaan dan kemuliaan, karena kita ingin digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan tentang
ayat-ayat akhlak menurut Al-Quran Al-Karim dalam rangka kita meneladani Nabi, di mana Nabi adalah akhlaknya yang paling mulia. Satu akhlak Nabi sama dengan akhlak kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Masih ada waktu untuk tanya jawab sebagaimana sampaikan oleh Pak Sodri tadi. Saya akhiri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para Ustaz Dr. Tabib Lutfi yang telah menyampaikan kajiannya. Masih ada sisa waktu untuk berdiskusi atau bertanya. Silakan bagi jamaah yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz terkait akhlak ini sangat menarik Ustaz dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan dalam hadisnya bahwa sebaik-baik akhlak itu adalah untuk kepada umat. Artinya umat itu apakah hanya kepada manusia ataukah kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta itu? Terima kasih. Dan bagaimana yang kedua untuk kita strategi menjaga akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih yang bertanya bahwa akhlak kita intinya memang fokusnya pada dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas sebagaimana surat Ali Imran 112. Tetapi dalam penjabarannya Nabi menuntut bukan hanya bagaimana berakhlak dengan sesama manusia, tapi terhadap segala sesuatu. Ungkapan hadisnya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah sudah mewajibkan kalian berbuat yang terbaik, berakhlak yang mulia dengan segala sesuatu. Dimanalah segala sesuatu itu adalah ada benda, ada hewan, bahkan ada semua makhluk Allah. Dari situlah para ulama memecah lagi muamalah itu. Ada muamalah dalam konteks dengan manusia, ada muamalah dengan bangsa hewan, bahkan ada muamalah dengan lingkungan. Bahkan sekarang sudah dirumuskan fikih lingkungan. Tapi asal fikih memang fikih ibadah. Dan yang kedua adalah muamalah dengan manusia. Tapi karena kemudian ada perintah Allah melalui Nabi agar semua orang berbuat baik bukan hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh makhluknya Allah. Karenanya representasinya adalah Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kecuali Allah menyebut tentang nabinya rahmatan linnas, tapi rahmatan lil alamin. Maka Nabi memandu bahwa tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membunuh hewan sembarangan. Ada akhlaknya. Kalau kita baca akhlak tentang menyembelih hewan, luar biasa itu. Banyak orang yang kaku betapa dengan hewan aja ada akhlaknya. Hewan yang dipelihara manusia tidak diberikan haknya, manusia bertanggung jawab di yaumil akhir. Misalnya melihara kucing, kok nggak dikasih makan? Nah itu kucing nanti menuntut, meminta tanggung jawab. Kecuali kita tidak pelihara, itulah kebebasan dia. Tapi kalau kita pelihara, maka kita wajib karena ada muamalah atau hablum dengan selain manusia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga akhlak yang mulia selain dari doa yang dituntut oleh Nabi SAW ini. Ya, Nabi menuntut supaya kita berakhlak mulia. Berarti Nabi juga menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah Nabi tidak bisa berakhlak mulia. Ada buku Fikih Sirah karya Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali ya, Muhammad Al-Ghazali. Beliau katakan Nabi SAW secara ringkas beliau itu sangat terbantu akhlaknya dengan akhlak semua ahli keluarganya. Ada keluarga Nabi, ahli baik, ada kerabat Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi, ada menantu Nabi, ada mertua Nabi,
ada juga anak-anak Nabi. Bahasa sekarang, apa kata dunia? Kalau dia baik tapi yang lain gak baik, itu biasanya rame gitu ya. Karena selalu dikaitkan kan, wah iya sih dia baik tapi kok anaknya begini. Ya biasanya begitu ya. Maka Allah pastikan semua yang berada di dekat Nabi semuanya mulia. Abu Bakar jangan tanya, Aisyah jangan tanya, putrinya Fatimah jangan tanya. Nggak ada yang menyaksikan itu. Mantunya Ali bin Abi Thalib jangan tanya. Maka selain dari doa kata para ulama, bagaimana kita menjaga akhlak, yaitu kita sering bergaul dengan orang-orang soleh dan soleh. Karena akhlak itu sangat besar pengaruhnya dari lingkungan. Dalam buku Tarbiyah Islamiyah itu ada cerita seorang anak sengaja, ya karena namanya juga eksperimen, itu diletakkan di hutan. Akan melihat cara makannya, cara minum, ternyata persis seperti orang hutan. Karena lingkungannya yang mempengaruhi dirinya, padahal dia manusia asli. Tetapi karena di lingkungannya, lingkungan hutan, maka caranya seperti orang, bukan orang, seperti hewan hutan. Karena cuma ada satu orang hutan saja ya, orang yang di hutan cuma satu orang hutan, yang lainnya hewan. Persis, makanya ya dia meniru apa yang ada di sekitarnya. Jadi betapapun kita itu baik, tapi kalau kita tidak menjaga pergaulan atau sekitar kita kurang baik, lama-lama sulit untuk menjaga kebaikan. Even itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan bergaul, berteman dengan orang-orang soleh, itulah yang menguatkan kesolehan kita selain dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.